Selamat datang di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab tahun 1411 sampai tahun 1420. Entah bagaimana, Luli merasa lega mendengar Yue Chen-san meneriakkannya. Apa artinya ketika seorang wakil master Kaisar Langit kehilangan ketenangannya? Itu berarti ia takut dan cemas akan kematian. Yang ia pedulikan adalah jumlah sumber ilahi, yang berarti ia tidak yakin menaranya mampu menahan murka guntur. Bahkan, Yue Chen-san ketakutan. Dia telah pergi ke keilahian untuk membeli beberapa materi secara diam-diam. Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang keilahian. Masalah Luli telah terbongkar. Ketika Luli menunjukkan murka petir, Yue Chen-san yakin akan identitas Luli. Secara naluriah, ia takut pada Luli. Luli adalah orang yang bahkan sekte pengrajin pun tak berdaya. Ia telah lama diburu oleh sekte pengrajin, namun ia berhasil menyelinap ke negeri Yuyan. Ia adalah orang aneh yang membunuh 2 prajurit perkasa di alam dewa. Beraninya Yue Chen-san macam-macam dengannya? Bagaimana mungkin dia tidak takut? Wakil master klan perang dari sekte pengrajin, seorang pria yang kuat, tewas di tangan Luli. Yue Chen-san memiliki posisi tinggi dan bisnis keluarga yang besar. Ia hanya memiliki 7 atau 8 putra. Jika ia meninggal, apa yang akan terjadi pada putra dan putrinya? Dia telah menyinggung beberapa orang di Kaisar Langit. Anak-anak dan cucu-cucunya akan mengalami masa-masa sulit. Meski begitu, Yue Chen-san tidak rela menyerahkan 1 miliar sumber ilahi. Ia mampu, tetapi itulah hidupnya. Bagaimana Luli bisa berkultivasi jika dia memberikannya padanya? Bagaimana anggota keluarganya bisa bercocok tanam? Itulah sebabnya Yue Chen-san berteriak. Luli memikirkannya dan mencibir, kau adalah wakil master Kaisar Langit. Kau tidak mampu membeli 1 miliar sumber ilahi? Apa yang telah Anda lakukan selama ini? 800 juta sumber ilahi, tidak kurang. Luli bersedia. Yue Chen-san melihat secercah harapan. Ia pun memutuskan dan berkata, keluargaku banyak orang dan kami menghabiskan banyak uang setiap tahun. Aku hanya punya 100 juta sumber ilahi, tidak lebih. Bagaimana kalau begini? Perjuangan hidup dan mati? Luli mencibir, kau yakin bisa melakukannya? 700 juta itu demi sier. Aku akan membunuhmu jika kau bicara lagi. 300 juta. Hati Yue Chen-san berdarah. Ia berteriak, Luli. Ling, jangan melewati batas. Kau tidak akan hidup bahagia di negeri Yuyan jika kau menyinggung Kaisar Langit. Yue Chen-san begitu terburu-buru sampai-sampai ia menyebutkan nama asli Luli. Luli menyipitkan matanya. Pantas saja anjing tua ini ketakutan begitu cepat. Apa dia tahu murka Dewa Petir? Pada saat ini, dia hampir memiliki keinginan untuk melemparkan amarah Dewa Petir. Jika Yue Chen-san mengenalinya, maka identitasnya akan mudah terungkap. Kalau kabar ini sampai tersebar ke alam dewa, dan kalau dia bersekongkol dengan sekte pengrajin dan mengundang seorang seniman bela diri tertinggi dari alam dewa untuk menyusup ke alam dewa, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Namun, ketika dia memikirkan sumpah darah berdaulat, itu tidak akan menjadi masalah jika Yue Chen-san membuat sumpah darah berdaulat. Di alam dewa, tak seorang pun berani melanggar sumpah darah dewa utama. Kalau tidak, mereka akan mudah menerima pembalasan. Luli memikirkannya dan berkata, 500 juta. Satu kata lagi dan aku akan meledakkanmu sampai mati. Sekarang setelah kau tahu aku Luli, kau seharusnya tahu seperti apa aku. Aku bisa membunuh semua orang di istana Kaisar Langit, apalagi kau. Yue Chen-san mengernyitkan hidungnya di menara. Dia tahu apa yang terjadi di istana binatang buas. Bagi Luli, menghancurkan seluruh istana Kaisar Langit bukanlah masalah besar. Mendengar tekad Luli, ia pun membulatkan tekad dan berkata, baiklah, aku akan memberimu 500 juta sumber ilahi. Mulai sekarang, kita urus urusan kita sendiri. Kesepakatan. Luli mengangguk dan menambahkan, kau harus mengucapkan sumpah darah berdaulat bahwa kau tidak akan membocorkan informasi apapun tentangku. Kau tidak akan melawanku dan istana Dewa Pembantai. Yue Chen-san memikirkannya dan menghela napas, baiklah. Aku, Yue Chen-san, akan mengucapkan sumpah darah penguasa hari ini. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan disambar petir dan mati dengan mengerikan. Yue Chen-san berterus terang. Dia mengucapkan sumpah darah berdaulat langsung di menara. Namun, dia tidak keluar. Malah, dia berkata dengan dingin, singkirkan dulu murka Dewa Petir. Bagaimana kalau kau membunuhku saat aku keluar? Aku telah membuat sumpah darah berdaulat bahwa aku tidak akan melawanmu lagi. Oke. Luli menahan murka Dewa Petir. Yue Chen-san keluar dan melemparkan cincin ke arah Luli. Lalu, ia melarikan diri. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Ada segunung sumber ilahi di dalam cincin itu. Setidaknya ada 300 atau 400 juta sumber ilahi.
Jumlahnya pasti tepat. Saya kaya. Luli sangat gembira. Dia tidak menyangka akan ada kejutan kali ini. Terakhir kali, saat dia membunuh 2 prajurit perkasa di Divinity, dia hanya mendapat lebih dari 100 juta Divine Sources secara total. Kali ini, dia bisa mendapatkan 500 juta sekaligus. Yue Chen-san membawa begitu banyak sumber ilahi. Ayo pergi. Luli menyeringai dan kembali. Sesampainya di Gunung Kunlun, ia melihat Zhao Xi, Qi Si'er, dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Mereka semua gembira melihat Luli kembali tanpa cedera. Grandmaster, apakah Anda terluka? Zhao Xi datang bersama beberapa orang dan bertanya dengan khawatir. Luli menepuk kepala Qi Si'er dan berkata, jangan khawatir. Yue Chen-san belum bisa membunuhku. Dia tidak akan mencari masalah lagi. Si'er kecil, kau bisa tinggal di Gunung Kunlun dengan tenang. Aku tahu kau yang terbaik, kakak Lu. Mata Qi Si'er berbinar-binar. Ia penuh kekaguman pada Luli. Dia tidak tahu persis seberapa kuat kakeknya, tetapi dia jauh lebih kuat daripada ayahnya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan Luli? Grandmaster, salam hormat. Melihat ini, Zhao Xi buru-buru melambaikan tangannya dan menyanjungnya. Para patriark dan prajurit lainnya tersadar. Mereka mengangkat tangan dan berteriak, Grandmaster, salam hormat. Baiklah, pergilah. Luli melambaikan tangannya dan berkata kepada Zhao Xi, Patriark Zhao, ikutlah denganku. Zhao Xi dan Qi Si'er mengikuti Luli ke dalam kastil. Luli mengeluarkan pena dan kertas, menuliskan beberapa material dan batu formasi, lalu menyerahkannya. Belikan ini untukku. Ramuan ajaib tertinggi, daun api ungu, 10 batu besi gelap, sumsum bumi. Petik 2. Zhao Xi meliriknya beberapa kali, lalu ekspresinya sedikit berubah. Dengan ekspresi getir, ia berkata, Tuan Istana, barang-barang Anda ini semuanya sangat mahal. Selain itu, saya ingat daun api ungu harganya setidaknya 40 hingga 50 juta akar dewa, dan tidak ada pasar untuk itu. Ada juga batu api besi mistik, yang diperkirakan berharga 5 juta akar dewa. Singkatnya, Anda membutuhkan setidaknya 100 atau 200 juta akar dewa. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber ilahi. Luli melambaikan tangannya dengan sikap dominan. Pergi dan tanya-tanyalah. Laporkan kembali segera setelah kau menemukan sesuatu. Aku akan membayar untuk sumber ilahi. Batu besi gelap digunakan untuk membangun formasi. Aku akan membangun formasi super. Jika berhasil, Yue Chen-san tidak akan bisa menembusnya bahkan setelah ratusan tahun. Apa? Zhao Xi tercengang. Semakin ia memandang Luli, semakin misterius ia merasa Luli. Bisakah Luli menawarkan 100 atau 200 juta sumber ilahi dengan begitu mudah? Luli bisa mengalahkan Yue Chen-san dan membangun formasi yang begitu kuat. Jika bukan karena fakta bahwa Luli masih sangat muda, Zhao Xi akan bertanya-tanya apakah Luli adalah seorang prajurit kuat yang telah menyembunyikan energi dan kemampuannya. Apakah Luli seorang tuan muda dari kekuatan super di dewa? Daun api ungu untuk putih kecil. Putih kecil telah tertidur lama. Luli tidak memiliki sumber ilahi sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang setelah ia memiliki sumber ilahi, Luli ingin menyelamatkan putih kecil. Bagi Luli, si putih kecil sudah seperti saudara. Ketika Luli berkata ingin membeli daun api ungu, Luo Xier dan Putri Suci tercengang. Faktanya, Luli tidak akan ragu asalkan Little White bisa hidup kembali, bahkan jika dia harus menyerahkan segalanya. Besi suan dan batu api digunakan untuk membangun formasi. Luli mengambil tindakan pencegahan. Jika identitasnya terbongkar dan para prajurit kuat datang kepadanya, ia bisa menggunakan formasi itu untuk bertarung selama beberapa waktu. Bahkan seorang prajurit tertinggi dari Divinity tidak dapat menghancurkan formasi itu dalam sekejap. Luli akan punya waktu untuk terbang. Luli mengetahui formasi peninggalan Tianlingxi yang disebut Heavenlock of Dragons. Ini adalah formasi pertahanan terkuat peninggalan Tianlingxi. Konon, formasi ini mampu menahan 10 serangan dari seorang pendekar tertinggi dari dewa. Meskipun demikian, material yang dibutuhkan sangat berharga dan pembangunannya cukup sulit. Ada kemungkinan formasi tersebut akan gagal. Jika formasinya gagal, bahan-bahannya akan terbuang sia-sia. Luli baru saja memperoleh 500 juta sumber ilahi. Membuang 100 juta sumber ilahi bukanlah masalah besar baginya. Nyawanya lebih penting daripada apapun. Tidak peduli berapa banyak sumber ilahi yang dimilikinya, pada akhirnya semuanya akan digunakan oleh orang lain. Zhao Xi diam-diam mengirim seseorang ke kota Raja Pan. Luli menghibur Qi Si'er dan kembali berkultivasi. Skill Space Cracking hampir selesai. Ia harus memanfaatkan setiap detik untuk meningkatkan kemampuannya. Ia punya firasat akan ada yang salah. Setengah bulan kemudian, Luli terkejut. Orang yang dikirim Zhao Xi telah kembali. Tidak ada daun api ungu,
tetapi ada besi suan dan batu api. Meskipun negeri Yuyan memusuhi dewa, mereka memiliki urusan bisnis rahasia. Lagi pula, bahkan keluarga Raja Pan pun tak mampu menahan keuntungan sebesar itu. Tanah Yuyan, 9 dewa, 9 kota. 9 dewa abadi tidak mengizinkan dibangunnya kota di tempat lain terutama karena alasan keuntungan. Untuk membeli material dan senjata, seseorang harus pergi ke kota. Pajaknya saja sudah cukup untuk mendatangkan sumber ilahi setiap tahun. Terlebih lagi, banyak toko dikelola oleh 9 dewa abadi. Keuntungannya bisa sangat besar. Berapa biaya sumber ilahi itu? Luli bertanya. Zhao Xi menjawab dengan jujur, 130 juta sumber ilahi, termasuk besi suan dan batu api. Baiklah, baiklah. Luli melambaikan tangannya. Ia mengeluarkan 130 juta sumber ilahi dan memberikannya kepadanya. Pergi dan beli sekarang. Hati-hati. Jangan biarkan orang lain mengambilmu. Tempat ini cukup jauh dari kota Panking. Jika mereka dirampok oleh para pendekar tangguh di sepanjang jalan, ratusan juta akar dewa ini akan terbuang sia-sia. Aku tahu. Zhao Xi mengangguk dan berkata, aku akan pergi bersama tetua Chen. Kita akan berusaha sebisa mungkin untuk mengambil jalan yang sepi dan tidak mencolok. Pergi. Luli melambaikan tangannya. Luli sama sekali tidak penasaran dengan 9 kota besar di Yuyan Pass. Dia ingin pergi dan melihatnya, tetapi sekarang dia tidak berani. Konon, ada banyak mata-mata di keilahian. Jika ada mata-mata dari sekte pengrajin yang menyuap seseorang dari istana Raja Pan, Luli akan mati dengan cara yang tidak pantas. Luli terus berkultivasi. Setengah bulan berlalu. Zhao Xi dan yang lainnya belum kembali, tetapi Luli sudah kembali. Ini karena seni ruang pemisah roh telah mencapai tahap fenomenal. Luli meninggalkan kastil dan terbang ke belakang gunung sendirian. Ia ingin mencoba celah ruang yang tidak cocok untuk kastil. Kastil itu bisa runtuh. Guru besar. Ada beberapa ladang pertanian di belakang gunung yang dijaga oleh para prajurit. Mereka langsung memberi hormat kepada Luli. Di mata murid-murid biasa, Luli benar-benar didewakan. Guru agung ini menyimpan banyak rahasia tersembunyi di dalam dirinya. Bahkan jika ada yang mengatakan bahwa Luli adalah pendekar agung dari dewa, para pendekar biasa tidak akan meragukannya. Luli tiba di ruang kosong di belakang gunung. Ia menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Kemudian, ia menggunakan energi ilahi dan menamparkan ruang di depannya. Ruang di depannya bergetar. 1000 kaki jauhnya, sebuah retakan muncul di angkasa. Retakan itu semakin membesar. Akhirnya, retakan itu menjadi retakan puluhan kaki di angkasa. Retakan. Luli menjabat tangannya. Ruang bergetar lagi. Retakan itu tidak menutup. Malah, retakan itu membesar. Seperti selembar kain biru yang dirobek. Tidak buruk. Luli mengangguk. Celah ruang itu berguna. Misalnya, jika dia menamparkan dan seseorang sedang menyerang dan ada celah sebesar ini di sebelahnya, mereka akan langsung pergi. Jika tidak, jika mereka tersedot oleh retakan itu dan jatuh ke dalam turbulensi, mereka akan mendapat masalah besar. Retakan. Luli menamparkan langit di kiri dan kanannya, mengendalikan jarak retakan. Untuk kedua kalinya, ia menamparkan langit di sebelah kiri. Ruang di sana retak. Retakan mengerikan membentang di langit yang tampak sangat aneh. Bang, 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 bang gelombang. Luli terus menamparkan, tetapi matanya tertutup. Ia menggunakan hatinya untuk merasakan perubahan ruang. Dari sana, ia dapat memahami asal-usul hukum ruang dan esensi ruang. Di sisi lain, ia bisa membiasakan diri dengan celah spasial. Di masa depan, akan lebih mudah baginya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Luli terus menamparkan. Retakan muncul di langit. Pemandangan yang menakutkan dan aneh. Apa? Banyak prajurit yang berpatroli merasa khawatir, dan para prajurit yang menjaga ladang obat pun tentu saja merasa khawatir. Mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan dari kejauhan. Langit di sini terus berfluktuasi, lalu retakan-retakan besar terus-menerus merobek ruang, seolah-olah langit akan runtuh. Wus, wus, wus gelombang. Banyak prajurit kuil pembantaian terbang keluar dari kastil. Mereka merasakan ruang yang penuh kekerasan bergetar dan ketakutan karena mengira akan ada invasi. Ruang di dalam keilahian itu sangat stabil. Para makhluk abadi biasa pun akan kesulitan membuat ruang itu bergetar, apalagi merobek kehampaan. Bahkan makhluk abadi dalam daftar itu hanya dapat menimbulkan retakan kecil di angkasa. Oleh karena itu, para prajurit kuil pembantaian mengira ada invasi dari makhluk kuat di keilahian. Kalau tidak, bagaimana mungkin ruang itu berubah begitu drastis? Beberapa orang mengira Yue Chen-san telah kembali. Mudah dimengerti mengapa serangan dari makhluk kuat di alam dewa dapat membuat ruang bergetar. Sekelompok orang berlari dengan hati-hati. Ketika mereka melihat Luli, mereka semakin terkejut.
Karena Luli memejamkan matanya, ia menepuk-nepuk ke depan dengan santai seolah sedang mengusir nyamuk. Ia tidak menggunakan kekuatan apapun. Namun, setiap kali Jiang Yi melambaikan tangannya, langit di kejauhan langsung terbelah. Seolah-olah langit dan bumi runtuh hanya dengan lambaian lengan bajunya. Ekspresi santai di wajahnya membuat banyak makhluk abadi tingkat rendah ingin memujanya. Apa yang sedang kamu lihat? Pergilah. Petik 2. Luli tidak menoleh ke belakang. Mendengar langkah kaki itu, ia tahu banyak orang datang. Ia berkata dengan dingin tanpa menoleh dan terus melambaikan tangannya. Langit terus retak. Untungnya, formasi penjara surga berada beberapa kilometer di atas langit. Kalau tidak, pasti akan terpengaruh. Luli kini memiliki otoritas penuh di kuil pembantaian. Tak seorang pun berani mempertanyakan perintahnya. Sekelompok orang itu segera bubar dan bahkan menghalangi para seniman bela diri yang ingin datang menonton. Seseorang mulai menambahkan minyak dan cuka untuk menggambarkan situasi tersebut, sehingga meningkatkan citra Luli. Bintang-bintang muncul di mata banyak murid saat mereka mulai menebak seberapa kuat Luli. Luli tidak bisa mendengar percakapan para prajurit kuil pembantaian. Kalaupun bisa, ia tak peduli. Retakan ruang bukanlah skill yang sangat kuat. Bahkan jika dicuri atau disebarkan, tidak masalah. Luli mencoba lagi dan lagi. Ia memejamkan mata untuk merasakan perubahan di ruang angkasa, merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya, dan menguasai kekuatan ini. Makhluk-makhluk luar angkasa terlahir dengan kemampuan untuk mengendalikan kekuatan luar angkasa. Kekuatan alam begitu dahsyat sehingga bahkan para pejuang terkuat pun dapat dihancurkan. Ketika para prajurit mempelajari prinsip-prinsip dasar, mereka mempelajari hukum langit dan bumi. Mereka meminjam atau mengendalikan kekuatan langit dan bumi, menggunakannya untuk membentuk serangan, pertahanan, atau keterampilan khusus yang efektif. Luli berdiri di belakang gunung selama 5 hari. Selama 5 hari ini, ia tak henti-hentinya menggunakan retakan angkasa. Ia terus mencoba merasakan hukum langit dan bumi. Sayangnya, mempelajarinya tidaklah mudah. Luli berdiri di sana selama beberapa hari. Selain menguasai retakan ruang, ia tidak membuat kemajuan apapun dalam hukum prinsip dasar. Namun, ia samar-samar merasa bahwa terkadang akan ada jejak pergerakan yang samar. Hanya saja, ketika ia mencoba mencari dan menggali lebih dalam, ia tidak menemukan apapun. Dia tahu saat itu belum tepat jadi dia tidak memaksakannya. Hari ini, Zhao Xi dan Zhang Xuan telah kembali dengan membawa perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyusun formasi. Ia tidak punya pilihan selain menyerah untuk saat ini. Ia akan memahaminya nanti ketika ia punya waktu. Kami hampir tertipu. Zhao Xi masih dihantui rasa takut. Setelah mereka membeli material, mereka menjadi sasaran. Lagi pula, mereka telah membeli material senilai lebih dari 100 juta koin emas. Sulit untuk tidak menarik perhatian. Yang terpenting, Zhao Xi dan Luli terlalu lemah. Jika itu adalah prajurit perkasa dari dewa, itu wajar saja. Untungnya, Zhao Xi menyadarinya lebih awal dan menyingkirkan penguntit itu tepat waktu. Dia kembali semalaman. Kalau tidak, jika mereka dicegat, mereka tidak hanya akan dirampok, tetapi juga nyawa mereka. Terima kasih. Luli menepuk bahu Zhao Xi dan berkata, lain kali, aku akan pergi bersamamu. Akan lebih aman. Zhao Xi dan Luli telah menjadi sasaran. Lain kali mereka pergi, mereka pasti akan ketahuan. Entah mereka mengirim orang lain atau Luli ikut dengan mereka. Luli tidak perlu pergi ke kota dan bisa menunggu di luar. Siapkan formasi. Setelah Luli memeriksa materi tersebut, dia segera mengambil tindakan. Semakin cepat dia menyiapkan formasi kunci naga, semakin aman baginya. Luli akan mempunyai cukup waktu untuk melarikan diri bersama Cisier melalui kehampaan jika dia dapat menahan serangan seorang pendekar ulung di alam dewa. Luli mengingat dengan saksama metode pembuatan formasi kunci langit naga. Ia mengeluarkan selembar kertas dan kuas. Ia menggambar sketsa ratusan kali dan memastikannya benar sebelum memulai. Jiang Yi hanya membeli 2 set materi kali ini. Jika dia gagal memasangnya 2 kali, dia akan membuang lebih dari 100 juta akar dewa. Lagi pula, jika dia pergi membeli bahan-bahannya, akan butuh waktu untuk bolak-balik, dan itu akan lebih tidak aman. Luli meminta Zhao Xi untuk mengirimkan beberapa tim prajurit patroli untuk memantau keadaan di luar. Saat ia sedang membangun formasi, tidak seorang pun diizinkan untuk mengganggunya. Selain itu, jika fondasi formasi hancur, maka semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Setelah semuanya beres, Luli mulai bekerja. Ia dan beberapa tetua mengelilingi Gunung Kunlun lagi. Kali ini, para leluhur sama sekali tidak sabar. Keberhasilan formasi penjara telah meyakinkan mereka pada Luli. Menurut Luli, jika formasi naga kunci surga dibangun dengan sukses, ia akan dapat menahan beberapa serangan dari para prajurit tertinggi di alam dewa. Dengan formasi ini,
Akan sangat sulit bagi Istana Kaisar Surgawi untuk menyerang kuil pembantaian, dan kuil pembantaian akan sangat aman. 1 hari, 2 hari, 5 hari. Setelah bekerja selama 5 hari dengan 4 patriark, Luli akhirnya berhenti. Ia berpikir sejenak dan melepaskan energi ilahi dari tangannya sambil berteriak, "Bangun!" Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Seluruh Gunung Kunlun diselimuti sinar cahaya keemasan. Aura suci yang luas menyebar. Hal ini membuat semua orang di kuil pembantaian ketakutan karena mereka mengira ahli lain telah datang untuk menyerang. Namun, sinar keemasan itu hanya bersinar sesaat sebelum meredup. Setelah 10 tarikan napas, semua sinar cahaya itu menghilang dan semuanya kembali normal. Saat ini, ekspresi Luli tampak mengerikan. Alisnya berkerut rapat dan matanya berkedip-kedip penuh keheranan. Gagal. Zhao Xi dan para tetua lainnya saling memandang, dan mereka bisa melihat banyak masalah dari ekspresi Luli. Keempat leluhur itu patah hati. 60 juta akar ilahi telah terbuang sia-sia begitu saja. Luli benar-benar anak yang boros. Luli tidak peduli dengan apa yang dipikirkan keempat patriark. Ia mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum menepuk kepalanya dan berkata, salah. Aku membuat kesalahan dengan 9 posisi itu. Pantas saja. Setelah berpikir lama, Luli menyadari masalahnya. Namun, ia tidak terburu-buru melanjutkan formasi tersebut. Ia malah mengambil kuas dan kertas, lalu mulai menggambar lagi. Ketika langit berubah gelap sepenuhnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan formasi. Bagi para makhluk abadi, siang dan malam tak ada bedanya. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Luli menggali batu-batu formasi, dan seperti dugaannya, semuanya meledak. Menyiapkan formasi adalah hal yang sangat rumit. Jika ada kesalahan, seluruh formasi akan berantakan. Beberapa formasi bahkan bisa menyebabkan ledakan dahsyat. Meskipun dia pernah melakukannya sekali sebelumnya dan memiliki beberapa pengalaman, Luli bahkan lebih berhati-hati kali ini. Dia hanya punya 1 set perlengkapan lagi. Dia tidak sanggup menanggung masalah lagi. Kali ini, ia menghabiskan 4 hari. Setelah Luli berulang kali menegaskan, ia melepaskan energi ilahi dan berteriak, formasi Skylock of Dragons, bangkit. Berdengung gelombang. Seluruh Gunung Kunlun menyala lagi saat sinar cahaya keemasan membubung ke langit, menerangi area di dekatnya dengan radius 30 mil. Gunung Kunlun bagaikan gudang harta karun yang besar. Kini, pintu gudang harta karun itu terbuka. Sinar cahaya keemasan itu bagaikan naga emas yang berputar-putar di angkasa. Tak lama kemudian, mereka saling bertautan dan membentuk jaring emas raksasa, mengunci seluruh angkasa. Selesai. Mata Luli berbinar saat dia berteriak dengan wajah penuh kegembiraan. Zhao Xi dan ketiga patriark lainnya saling berpandangan dan gemetar karena kegirangan. Formasi ini tidak perlu diuji. Hanya dengan melihat penampilannya saja, mereka tahu bahwa formasi ini sangat kuat. Biasanya, hanya sekte-sekte kuat yang memenuhi syarat untuk membentuk formasi semacam itu. Tanpa diduga, istana dewa pembantaian mereka yang kecil juga bisa menikmati perlakuan seperti itu. Wah, gelombang. Orang-orang di istana dewa pembantaian sangat gembira dan bersemangat. Qixier menunjukkan senyum bahagianya yang biasa sambil menarik adik-adiknya dan melompat-lompat kegirangan. Formasi di udara terasa seperti ada puluhan ribu naga emas yang saling terkait, mengunci seluruh langit. Setiap naga emas bersinar dengan rune dan memancarkan aura yang luas dan sakral, memberikan dampak psikologis yang besar kepada penduduk istana dewa pembantaian. Saat ini, banyak orang sudah tenang. Dengan formasi yang melindungi mereka, apalagi yang perlu mereka takuti? Zhao Xi, kalian berempat keluar dan serang dengan sekuat tenaga. Uji kekuatannya. Luli melambaikan tangannya dan memberi perintah. Zhao Xi dan yang lainnya sedikit ragu, tetapi segera memikirkannya. Apa saja yang dapat mereka hitung? Jika formasi Skylock of Dragons ini tidak mampu menangkis serangan mereka berempat, maka formasi ini tidak ada artinya. Tidak masalah jika formasi ini dihancurkan. Ayo kita pergi dan mengujinya. Zhao Xi berteriak kegirangan. Ia samar-samar merasa bahwa dengan mengikuti Luli, kepala istana dewa pembantaian ini, mungkin akan mengalami perkembangan pesat di masa depan. Bahkan, mereka mungkin mencapai ketinggian yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. PS, hari ini saya sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak ada internet. Pembaruannya terlambat. Maaf, besok bab keempat. Zhao Xi dan 3 patriark lainnya pergi menguji. Tak perlu dikatakan lagi, hasilnya sudah jelas. Tak peduli bagaimana mereka berempat menyerang, formasi itu tetap utuh. Bahkan naga emas pun tak bergerak. Formasi itu luar biasa kuat. Luli memeriksanya berulang kali dan yakin bahwa formasi itu dibangun dengan sukses. Dalam 3 hingga 5 hari, formasi itu mampu menahan 10 serangan dari seorang prajurit tertinggi di alam dewa.
Tentu saja, ini adalah deskripsi Tian Lingxi. Luli tidak yakin tentang kekuatan formasi yang sebenarnya. Ia hanya yakin bahwa formasi itu kuat. Oke. Luli bertepuk tangan dan mencurahkan energi ilahi. Formasi di udara lenyap. Langit kembali biru. Seolah-olah formasi yang baru saja muncul itu hanyalah ilusi. Luli tidak mematikan formasi tersebut, melainkan membuatnya tak terlihat agar penduduk Gunung Kunlun tidak merasa tertekan. Formasi itu selalu aktif. Nyamuk pun tak bisa masuk, apalagi manusia. Satu-satunya cara bagi para prajurit kuil pembantaian untuk masuk dan keluar adalah melalui formasi teleportasi. Ada formasi teleportasi yang terhubung dengan pembuluh darah naga. Luli memberitahu Zhao Xi cara mengendalikan formasi di urat nadi naga. Jika seseorang menyerang urat nadi naga, formasi teleportasi di sini akan hancur. Saat itu, tidak akan ada yang bisa datang ke Gunung Kunlun. Pergilah. Luli melambaikan tangannya dan berjalan ke belakang gunung sendirian. Ia ingin mempelajari teknik retak ruang dan mempelajari keterampilan spasial binatang spasial. Guru besar. Zhao Xi menghampiri dan melapor, aku meninggalkan seseorang di kota Raja Pan. Jika ada kabar tentang daun api ungu, dia akan segera menghancurkan jimat giok itu dan aku akan datang untuk mengabarimu. Oke. Luli puas dengan cara Zhao Xi bekerja. Ia mengangguk dan bertanya, bagaimana perkembangan penambangan di urat nadi naga? Telah dipercepat. Zhao Xi menjawab, kami telah mengirimkan 3 hingga 400 orang. Mereka menambang siang dan malam. Kemajuannya cepat. Oke. Luli melambaikan tangannya, jual semua kristal dan tukarkan dengan bahan kultivasi. Bagikan kepada saudara-saudara kita. Selama mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dengan cepat, persediaan materi akan tidak ada habisnya. Juga. Luli memikirkannya dan berkata, jika kita bisa mendapatkan cukup sumber ilahi dari kristal transformasi naga, kita bisa membeli beberapa relik tingkat tinggi untuk saudara-saudara kita. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kemampuan mereka. Saat itu, aku akan memimpin semua orang untuk menghancurkan istana bulan purnama. Baiklah. Zhao Xi mengangguk berat. Ia berhutang budi pada Qi Junfeng, dan Qi Junfeng memperlakukannya seperti saudara. Jika ia bisa menghancurkan istana bulan purnama dan membunuh Yue Ying, maka ia akan punya satu hal yang lebih sedikit untuk dikhawatirkan. Zhao Xi pergi dan Qi Xier datang. Ia mengobrol dengan Luli lalu bertanya, kakak, apakah kamu akan berkultivasi di sini? Luli mengangguk. Qi Xier bertanya setelah ragu sejenak, bisakah aku berkultivasi di sini? Denganmu di sisiku, aku merasa tenang. Bagaimana mungkin Luli tega mengatakan tidak kepada gadis kecil yang menyedihkan ini, yang wajahnya penuh harapan? Dia menunjuk ke sebuah batu besar di dekatnya dan berkata, baiklah, kamu bisa mengasingkan diri di sini, tetapi jangan mengasingkan diri terlalu lama setiap kali. Jalan-jalan lebih banyak dan makan lebih banyak makanan enak. Kamu masih dalam masa pertumbuhan. Qi Xier tersenyum manis dan mengangguk patuh. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Setelah Qi Xier mulai berkultivasi, Luli terus menamparkan langit. Tak lama kemudian, lebih banyak retakan muncul di langit. Itu seperti cermin yang pecah, jelek dan mengerikan. Selama sisa waktu itu, kuil pembantaian berlangsung damai. Istana bulan purnama tidak menyerang lagi. Mereka bahkan tidak mengirim pengintai. Sepertinya mereka sudah menyerah untuk menyerang kuil pembantaian. Sebulan berlalu. Luli terkejut mendengar pesan peri darah. Peri darah menjawab, Tuan, saya telah memecahkan formasi inti dalam tubuh abadi. Sekarang, tubuh abadi dapat mengalahkan prajurit perkasa biasa di alam dewa, tetapi... Tapi apa? Luli mengerutkan kening. Apa ada yang salah lagi? Ada manik-manik di formasi inti. Peri darah menjelaskan tanpa daya. Manik ini memiliki formasi mantra yang sangat kuat dan misterius. Aku mencoba menguraikannya, tetapi aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Luli terkejut. Peri darah telah mempelajari Tian Lingxi, Patriark Gu, dan sebagian besar buku di kamar relik. Terlebih lagi, dia memiliki bakat unik dalam formasi. Bisa dibilang peri darah ahli dalam formasi. Bagaimana mungkin ada formasi yang tidak bisa ia pahami? Jika dia tidak bisa memahaminya, maka dia tidak bisa memecahkannya. Ini berarti formasi di dalam manik itu sangat dalam, bahkan lebih dalam daripada pemahaman Tian Lingxi tentang formasi. Tian Lingxi adalah seorang pengrajin ulung, dan di atasnya ada seorang pengrajin ulung. Mungkinkah Kaisar Zi, penguasa tubuh abadi, adalah seorang pengrajin ulung? Kalau tidak, bagaimana dia bisa membangun formasi sekuat itu? Jangan terburu-buru. Luli memikirkannya dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun sekarang. Luangkan waktumu dan selesaikan masalah ini. Mungkin dalam proses menguraikan susunan formasi manik-manik ini, kemampuan Anda di bidang susunan formasi akan meningkat pesat. Tentu.
Peri darah menjawab, baiklah. Aku akan melanjutkan. Manik ini terlalu dalam. Kurasa butuh waktu puluhan tahun atau bahkan seabad untuk memecahkannya. Silakan. Tidak perlu terburu-buru. Luli mengangguk. Di saat yang sama, ia merasa lebih percaya diri. Tubuh abadi itu mampu mengalahkan prajurit perkasa rata-rata di alam dewa. Lain kali, saat Luli menghadapi Yue Yin, ia tidak perlu menggunakan amarah Thor. Ia tidak punya banyak Fury of Thor yang tersisa. Luli bisa membuatnya sendiri, tetapi bahan-bahannya akan sulit didapat dan prosesnya akan merepotkan. Untuk saat ini, Luli sedang tidak ingin melakukannya. Rahasia apa yang tersembunyi di tubuh Kaisar Zi? Mengapa seseorang membangun formasi di tubuhnya sendiri? Apakah ini didirikan oleh Kaisar Valet sebelum kematiannya, atau setelah kematiannya? Di mana alam ketiga keilahian? Apakah ini tempat yang aneh? Luli menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Ia terus memukul-mukul udara. Retakan demi retakan muncul di langit. Sesekali, Luli merasa seolah-olah telah menemukan arah. Namun, ia tidak dapat memahaminya. Ia tidak merasa tiba-tiba tercerahkan. Luli tahu bahwa ini tidak bisa terburu-buru. Jika ia tidak dapat menemukan arah yang tepat, ia tidak akan pernah bisa memahami esensinya, dan ia tidak akan bisa mempelajari prinsip dasar. Qixier akhir-akhir ini berperilaku baik. Selain sesekali berkumpul dengan Putri Zaoxi dan gadis-gadis lainnya, ia juga akan bercocok tanam di bebatuan di dekatnya. Seluruh kuil pembantaian berada dalam atmosfer kultivasi yang sangat kuat. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan bagus seperti itu ketika mereka memiliki seorang Grandmaster seperti Luli yang dapat menyediakan persediaan material tak terbatas? Setengah bulan berlalu, dan Luli masih belum mendapatkan apa-apa. Ia dikejutkan oleh Zaoxi yang datang terburu-buru. Melihat wajah panik Zaoxi, jantung Luli berdebar kencang. Ia bertanya, apa yang terjadi? Zaoxi selalu tenang. Hari ini, dia panik. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Puluhan orang masuk. Luli khawatir. Hanya ada sedikit orang di istana Dewa Pembantaian, dan setiap orang sangat berharga. Puluhan orang masuk sekaligus? Luli langsung bertanya, ada yang masuk untuk memeriksa? Apakah ada binatang buas yang kuat di lubang hitam itu? Aku tidak tahu. Zaoxi menjawab, hanya sekitar 20 orang yang masuk. Kemudian, seorang ketua tim ingin masuk untuk menyelamatkan mereka, tetapi ia membawa lebih dari selusin orang dan tidak pernah keluar. Karena itu, saya melapor kepada Anda sesegera mungkin. Ayo pergi dan lihat. Luli berjalan ke halaman depan karena tidak bisa mendapatkan apapun dari Zaoxi. Chen Yue dan dua tetua lainnya bergegas menghampiri. Jelas, mereka juga khawatir. Luli tidak mengatakan apa-apa, hanya menyuruh mereka pergi bersamanya. Mereka melangkah ke dalam formasi teleportasi. Setelah kilatan cahaya putih, mereka muncul di pembuluh darah naga. Formasi teleportasi dibangun di dalam tambang. Ada formasi penghambatan di sana-sini dan ada penjaga setiap saat. Guru besar. Dua prajurit berlutut bersamaan. Luli tidak diizinkan berlutut, tetapi Zaoxi membujuknya. Zaoxi berkata bahwa para prajurit yang berlutut di hadapan Grandmaster adalah tanda penghormatan. Kedua, mereka melakukannya dengan sukarela. Ketiga, hal itu dapat membantu menjaga otoritas tertinggi Grandmaster. Hanya ketika Grandmaster memiliki wewenang, barulah lebih mudah untuk mengatur para prajurit. Jika tidak, akan sulit bagi Zaoxi dan yang lainnya untuk mengatur Grandmaster tanpa persatuan. Bangun. Luli mengangguk pelan. Zaoxi memimpin jalan di depan mereka, dan mereka berjalan menyusuri tambang. Tambang itu dalam. Mereka telah berjalan ribuan mil, tetapi belum juga mencapai dasarnya. Mereka melihat banyak prajurit di jalan. Mereka berhenti menggali karena sesuatu telah terjadi di pembuluh darah naga. Luli memang melihat penampakan kristal naga. Kristal naga ada di banyak tempat. Kita hampir sampai, kata Zaoxi. Luli memeriksa dengan kekuatan psikis dan menemukan alun-alun bawah tanah di depan mereka. Pasti ada lebih banyak kristal transformasi naga di sana karena sebuah plaza bawah tanah yang sangat besar telah digali. Plaza itu lebar dan panjangnya lebih dari 1 mil. Luli melihat banyak prajurit di alun-alun bawah tanah dan sebuah lubang gelap. Puluhan prajurit itu pasti telah tertelan di sini. Guru besar, para leluhur. Kedatangan Luli dan yang lainnya menyebabkan keributan. Semua orang berlutut. Luli melambaikan tangannya dan mengabaikan mereka. Ia menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa lubang gelap itu. Oh, setelah beberapa saat, ekspresi Luli berubah. Lubang hitam itu terasa aneh. Ia merasa kekuatan psikisnya juga terkuras. Selain kegelapan, ia tidak bisa merasakan apapun. Hasil investigasi Zaoxi dan yang lainnya sama. Ekspresi mereka berempat menjadi sangat serius. Tempat ini sangat aneh, dan secara naluriah membuat mereka merasa takut.
Bagaimana situasinya pada saat itu? Luli berbalik dan menatap para prajurit. Salah satu dari mereka melangkah keluar dan menjelaskan, Grandmaster, kami semua sedang menggali di sini. Ada lebih dari 20 orang. Lalu, lubang itu tiba-tiba runtuh dan lubang ini muncul. Sekitar 20 orang di dekat lubang hitam itu semuanya tersedot ke dalam. Komandan Lee dan anak buahnya mencoba masuk ke dalam lubang untuk menyelamatkan mereka, tetapi tak satu pun dari mereka berhasil keluar. Petik 2. Apakah mereka punya jimat giok kehidupan? Luli bertanya pada Zhao Xi. Yang terakhir mengangguk dan berkata, tidak rusak. Mereka mungkin terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Mungkinkah dunia di dalamnya kecil? Luli memikirkannya. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan sebuah cambuk dari cincin interspatialnya. Cambuk itu panjang dengan bagian-bagian yang berkilauan. Luar biasa. Sekali lihat, Luli tahu itu bukan relik biasa. Kalian semua, pergi. Luli melambaikan tangannya dan memerintahkan para prajurit di alun-alun untuk pergi. Mereka bergegas ke lubang dan segera menghilang. Berdengung, Luli mengeluarkan tubuh abadi itu. Begitu tubuh abadi itu keluar, Zhao Xi dan yang lainnya ketakutan. Formasi di dalam tubuh abadi itu telah retak. Dia sangat kuat. Meskipun dia berdiri diam, Zhao Xi dan yang lainnya punya firasat, jika tubuh abadi itu menyerang, mereka akan hancur semudah semut. Suara mendesing. Luli telah berkomunikasi dengan tubuh abadi itu. Ia mengayunkan cambuknya, dan tubuh abadi itu meraihnya dengan satu tangan. Kemudian, tubuh abadi itu melesat ke dalam lubang hitam. Cambuk itu bersinar dan memanjang. Tubuh sang abadi dilahap oleh lubang hitam. Luli meminta tubuh abadi untuk menjelajahi jalan. Ia takut masuk dengan gegabah. Bagaimana jika ada binatang buas tingkat raja di sana? Jika dia masuk langsung, dia akan langsung dibunuh. Tubuh abadi dan Luli memiliki hubungan spiritual. Mata Luli tertuju pada tubuh abadi. Tubuh abadi akan memberi Luli informasi tepat waktu. Luli akan punya ide dan melihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mata Zhao Xi dan dua orang lainnya berbinar. Ide Luli sungguh brilian. Cambuk itu adalah relik kelas atas. Biasanya, cambuk itu tidak akan patah. Tubuh abadi itu bisa ditarik keluar kapan saja. Tubuh abadi itu kuat. Itu adalah pilihan terbaik untuk menjelajahi jalan. Waktu terus berjalan. Tubuh abadi itu tak mengirimkan pesan apapun. Luli mencoba melakukannya, tetapi menyadari bahwa ia tidak bisa. Bahkan hubungan spiritualnya dengan tubuh abadi pun lemah. Apa yang sedang terjadi? Apakah benar-benar ada dunia kecil yang independen di sana? Luli mengerutkan kening. Ia menarik cambuknya. Setelah beberapa saat, tubuh makhluk abadi itu pun ditarik keluar. Luli, Zhao Xi dan yang lainnya merasa lega melihat tubuh abadi itu keluar. Menguasai. Peri darah berkata, ini tempat yang aneh. Tidak luas dan semua orang di sana masih hidup. Kurasa tidak ada makhluk berbahaya di sana. Tapi ini aneh. Luli merasa lega. Ia bertanya, bisakah kamu keluar sendiri setelah masuk? Peri darah menjawab, aku tidak bisa. Ada lorong yang menghubungkan ke sisi lain. Daya hisapnya kuat dan sulit untuk terbang. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa terbang kembali. Oke, Luli mengangguk. Ia menoleh ke Zhao Xi dan berkata, Zhao Xi, aku sudah tahu situasinya di sana. Masuklah dan keluarkan semua orang dulu. Zhao Xi tidak ragu-ragu. Baginya, perintah Luli bagaikan dekrit kekaisaran. Ia meraih cambuk dan langsung menyerbu. Luli merentangkan cambuknya tanpa henti. Setelah satu batang dupa terbakar, Luli menarik cambuknya kembali. Tak lama kemudian, Zhao Xi dan 5 orang lainnya meraih cambuk itu dan berlari keluar. Begitu kelima orang itu keluar, mereka berlutut dan berkata, terima kasih, Guru Besar, karena telah menyelamatkan kami. Pergi dan keluarkan yang lain dulu. Luli tidak membuang waktu lagi. Zhao Xi masuk lagi. Beberapa putaran kemudian, semua orang keluar. Luli akhirnya punya waktu untuk bertanya tentang situasi di sana. Komandan Lee menjawab, ruang di sana aneh. Radiusnya beberapa mil dan tidak ada Suan Qi di langit dan bumi. Tapi aku selalu merasa berbahaya di sana. Jadi, kami tidak bergerak setelah masuk. Nah, ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Ruang di sana tidak stabil dan bisa runtuh kapan saja. Ada banyak hal aneh. Aku tak bisa menjelaskannya. Zhao Xi mengangguk dan berkata, ruang ini memang aneh. Aku bisa merasakan beberapa rune daun nomologis spasial di dalamnya, tetapi ruang di dalamnya memang tidak stabil. Aku juga merasa bahwa tinggal di dalamnya sangat berbahaya. Rasanya ruang ini bisa runtuh kapan saja. Luli penasaran. Apakah tempat ini ruang kecil yang dibuka oleh seorang pejuang spasial? Dia sedang mempelajari prinsip dasar hukum spasial. Bukankah ini tempat terbaik untuk berkultivasi?
Dia sedang mempelajari prinsip dasar hukum spasial. Bukankah ini tempat terbaik untuk berkultivasi? Saya akan masuk dan melihatnya. Grandmaster, jangan. Zhao Xi dan para patriark lainnya menghentikan Luli. Melihat Luli terkejut, Zhao Xi menjelaskan, kaulah tulang punggung kami sekarang. Tidak ada apa-apa di sini. Kau seharusnya tidak mengambil risiko. Jika ada yang salah, kuil pembantaian akan hancur. Petik 2. Ya. Chen Yue menambahkan, Grandmaster, Anda memiliki status terhormat. Anda tidak bisa mengambil risiko. Patriark Zhao dan Komandan Li sama-sama mengatakan bahwa ruang di dalamnya tidak stabil. Jika runtuh, Anda akan tersapu ke dalam turbulensi ruang. Itu akan berbahaya. Dua patriark lainnya mencoba membujuknya. Luli bisa memahami perasaan mereka. Dia adalah jiwa kuil pembantaian. Kunci langit naga telah memberi mereka harapan. Kuil pembantaian semakin makmur dan berkembang. Jika sesuatu terjadi pada Luli, semuanya akan berakhir. Luli tidak akan menyerah hanya karena kata-kata mereka. Ia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya akan masuk untuk melihat-lihat. Komandan Li dan yang lainnya sudah lama di sana, dan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Apakah akan terjadi sesuatu padaku jika aku masuk? Setelah berkata demikian, Luli mengayunkan cambuknya ke tubuh makhluk abadi itu. Tubuh makhluk abadi itu mencengkeram salah satu ujungnya agar Luli bisa keluar kapan saja. Luli mengulurkan cambuknya dan berjalan menuju lubang hitam itu. Wah, daya hisapnya mengerikan. Luli langsung terhisap ke dalam. Ia juga menyadari sesuatu. Ruang di dalam terowongan itu aneh dan tidak stabil. Sulit untuk bergerak di dalam terowongan. Pantas saja tubuh abadi itu tidak bisa terbang keluar. Tak lama kemudian, Luli tiba di seberang terowongan. Ia muncul di sebuah ruang sempit. Ia mendongak dan melihat cahaya putih samar di kejauhan. Namun, cahaya itu terasa sangat jauh. Ruang ini aneh. Luli berdiri di sana sejenak dan menyadari bahwa gravitasi di sini lemah. Ruang angkasa juga tidak stabil. Terkadang, akan ada beberapa retakan di ruang angkasa. Ia merasa jika ia menyerang secara acak, dunia akan runtuh. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Tak lama kemudian, ia merasakan sesuatu yang aneh. Rasanya seperti seorang prajurit yang sedang mengolah prinsip dasar api merasakan panas yang menyengat. Ia bisa dengan mudah merasakan ritme ruang Taois. Ada perasaan yang tak terlukiskan di dalamnya. Ini tempat yang bagus. Hati Luli dipenuhi kegembiraan. Ini mungkin ruang kecil yang diciptakan oleh seorang pejuang kuat dengan kemampuan ruang khusus. Selain itu, ruang ini belum sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, masih ada ritme Daoi prinsip dasar pembentukan di dalamnya. Ia bisa merasakannya dengan jelas. Berdengung gelombang. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba menyala di kejauhan. Cahaya itu berlalu dalam sekejap, tetapi menyebabkan ruang dunia kecil itu bergetar. Ruang di dunia kecil itu mulai beriak. Luli begitu ketakutan hingga hampir ingin melarikan diri. Ruang kecil ini tidak stabil. Tadi, Luli hampir mengira ruang itu akan runtuh. Akan terjadi distorsi ruang yang kuat ketika ruang runtuh. Luli akan langsung tercekik sampai mati. Luli merasa seperti berada di dalam gelembung. Ada embusan angin di kejauhan, dan gelembung itu hampir pecah. Ketika ruangan kembali stabil, Luli merasa lega. Ia berdiri di tempat dan berpikir sejenak. Kemudian, ia menarik kembali cambuk di tangannya. Karena tubuh sang dewa memegang cambuk itu dengan erat, Luli dapat menggunakan penarikan cambuk itu untuk keluar. Ia bergegas masuk ke lorong dan merasakan daya hisap yang kuat. Ia tak bisa bergerak di lorong itu. Dan jika tak ada kekuatan eksternal, ia tak akan bisa keluar. Berdengung. Cambuk itu mulai menyusut, dan tubuh Luli pun ditarik keluar. Tak lama kemudian, ia muncul di dalam tambang. Zhao Xi dan yang lainnya lega melihat Luli kembali. Zhao Xi menangkupkan tinjunya dan berkata, Grandmaster, apakah Anda ingin membentuk formasi penghambatan di sini? Tutup rapat tempat ini. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Tempat ini berbahaya. Ini untuk membuat batasan. Luli melambaikan tangannya dan berkata kepada Komandan Li, kalian boleh pergi sekarang. Kirimkan perintahku. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi di tempat sempit ini. Jangan ada yang diizinkan mendekati tempat ini. Siapapun yang melakukannya akan dibunuh. Ya. Komandan Li pergi bersama yang lain. Luli berkata kepada Zhao Xi, kamu juga boleh kembali. Aku perlu berlatih di sini sebentar. Mengolah. Zhao Xi dan yang lainnya terkejut. Kemudian, Zhao Xi tersadar dan bertanya dengan ketakutan, Guru besar, Anda akan berkultivasi di sana? Ya. Luli menjawab dengan nada yang tak perlu diragukan lagi, jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja.
Aku punya alasan untuk berkultivasi di sini. Jangan bicara lagi. Baiklah. Oke. Apalagi yang bisa mereka katakan ketika Luli berkata demikian? Luli mengabaikan mereka. Ia mulai memasang formasi penghambatan di dekatnya. Dia tidak memasang formasi penghambatan yang rumit di sini. Dia hanya perlu memasang formasi pertahanan. Jika beberapa formasi penghambatan diaktifkan, Luli akan bisa merasakan jika ada yang menyelinap masuk. 2 jam kemudian, Luli melambaikan tangan kepada Zhaoxi dan berkata, "Kamu bisa kembali sekarang. Atur barang-barang di aula dan hancurkan jimat giok itu. Juga, jaga Sier kecil. Dia tidak bisa datang kepadaku." Ya. Zhaoxi dan yang lainnya pergi. Luli mengaktifkan formasi penghambatan dan meminta tubuh abadi untuk berjaga di luar lubang hitam. Jika tubuh abadi dan peri darah tidak terkendali, mereka akan berdiri di sini seperti pohon selama 10.000 tahun. Sekali lagi, Luli memasuki ruang sempit itu. Ia tidak tinggal terlalu jauh dari terowongan karena jika ruang sempit itu runtuh, ia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Ia duduk di dekat terowongan dan mengamati sejenak. Tak lama kemudian, ia menjadi tenang dan mulai merasakan ruang asing ini. Di ruang ini, dia bisa dengan jelas merasakan riak-riak di angkasa dan prinsip-prinsip mendalam yang aneh. Entah bagaimana, dia punya firasat bahwa di ruang sempit ini, meskipun dia tidak bisa mempelajari keahlian binatang mistis luar angkasa, dia bisa mempelajari prinsip dasar asal-usul yang berhubungan dengan luar angkasa. Sesaat kemudian, Luli semakin bersemangat. Ia bisa merasakan bahwa hukum ruang di sini sangat jelas dan transparan. Seolah-olah ada buku tanpa kata di sini. Selama ia bisa memahaminya, ia bisa mempelajari prinsip dasar asal mula yang berkaitan dengan ruang. Berdengung gelombang. Namun, sesaat kemudian, ruang itu bergetar lagi. Luli segera membuka matanya dan berlari menuju terowongan, takut ruang itu akan runtuh. Untungnya, getaran itu hanya sesaat, lalu kembali tenang. Luli kembali duduk. Dia berpikir dalam hati, jika saja ruang ini tidak bisa runtuh sewaktu-waktu, tempat ini pasti akan menjadi tanah harta karun. Apa yang ada di luar ruang kecil ini? Luli memandang ke kejauhan sejenak. Ia tidak melangkah terlalu jauh, juga tidak mendekati tepian ruang sempit itu. Semakin dekat ia ke tepian, semakin berbahaya keadaannya. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup. Cahaya itu tampak jauh dan ia merasa berada di luar ruang sempit ini. Apa yang ada di luar ruang kecil itu? Apa rahasianya? Luli penasaran. Namun, ia tidak memiliki kemampuan untuk menjelajah saat ini. Ia harus menunggu sampai ia cukup kuat untuk melakukannya. Waktunya bercocok tanam. Luli menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Ia mulai berkultivasi untuk mempelajari prinsip dasar ruang. PS, baru-baru ini, Provinsi Hunan berencana mendirikan asosiasi penulis daring. Luli terpilih sebagai wakil ketua eksekutif. Karena itu, akhir-akhir ini banyak rapat yang harus dijalani. Ia tidak punya waktu untuk menulis. Luli ingin menulis bab yang ditulisnya kemarin, tetapi tidak ada waktu. Ia harus menundanya hingga besok. Ini memang negeri yang penuh harta karun. Luli duduk di sana dengan kaki bersilang. Ia mendapati bahwa hukum ruang di sini sangat jelas dan ia akan terinspirasi sesekali. Setelah 10 hari berkultivasi, Luli merasa itu lebih efektif daripada 10 bulan berkultivasi di dunia luar. Apa yang ia rasakan dari dunia luar seperti jurus biasa yang diajarkan oleh pendekar tingkat rendah. Di sini, ia merasakan prinsip dasar Wu dari seorang Grandmaster. Mereka tidak berada di level yang sama. Luli mendapat banyak inspirasi selama 10 hari. Ia takut melangkah lebih jauh karena takut salah arah dan membuang-buang waktu. Tentu saja, inspirasi-inspirasi ini mungkin mengarahkan Luli untuk mempelajari hukum atau prinsip dasar lain, atau membawanya ke jalan buntu. Tidak ada yang pasti. Yang paling ingin dipelajari Luli adalah keterampilan binatang spasial itu. Ia tidak memiliki jurus serangan yang kuat. Keterampilan binatang spasial itu sangat kuat dan ia tertarik padanya. Pada hari ke-18, ruang bergetar lagi. Luli terkejut. Namun, saat itu, ia merasakan sesuatu dalam jiwanya. Ia mengunci kekuatan psikisnya pada ruang di depannya, mencoba merasakan pergerakan dan keanehan ruang. Tak lama kemudian, gerakan itu berlalu. Luli masih berdiri di sana. Ia memejamkan mata dan mengerutkan kening. Ia kebingungan, seolah-olah sedang dihantui masalah besar. Dia berdiri di sana selama lebih dari setengah hari. Luli tiba-tiba membuka matanya dan bergumam bingung, sepertinya ada pola dalam pergerakan ruang. Jika aku mengubah polanya, apakah hukum ruang akan terganggu? Apakah ini akan menyebabkan ruang angkasa runtuh dan saya akan diserang oleh hukum ruang angkasa yang kuat? Akankah saya dicekik oleh kekuatan luar angkasa? Apakah begini cara kerjanya?
Ruang memiliki hukum ruangnya sendiri. Hanya dengan hukum ruang, ruang dapat tetap stabil. Jika hukum ruang angkasa dilanggar, akan terjadi kelainan di ruang angkasa. Misalnya, jika suatu gerakan dahsyat digunakan untuk menghancurkan ruang angkasa, gerakan itu akan menyebabkan getaran dahsyat dan retakan di ruang angkasa. Jika gaya tersebut cukup kuat, suatu bagian ruang dapat hancur dan bagian ruang tersebut akan runtuh. Akankah kekuatan ruang terpelintir dan diserang oleh hukum ruang? Ruang yang rusak akan pulih dengan sendirinya. Misalnya, retakan di ruang angkasa dapat menutup dengan sendirinya. Apakah ini perbaikan diri dari hukum ruang angkasa? Jika hukum ruang diubah, maka hukum ruang dapat diserang kapan saja. Begitu itu terjadi, kekuatan ruang akan terpelintir, yang dapat mencekik banyak musuh yang kuat. Ada banyak jenis kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan angkasa adalah salah satunya. Seniman bela diri dapat menggunakan kekuatan angkasa untuk melepaskan banyak kemampuan magis yang dahsyat. Cara berpikir Luli justru sebaliknya. Alih-alih meminjam kekuatan hukum, ia justru akan menghancurkannya dan membuat mereka membalas dendam, sehingga hukum ruang dapat membunuh musuh-musuhnya. Idenya bagus, tetapi bisakah benar-benar dilaksanakan? Bisakah dia memahaminya? Itu sesuatu yang belum diketahui. Luli berpikir selama beberapa jam dan mengulangi deduksinya. Ia merasa secara teori itu mungkin. Semuanya tergantung pada apakah jalan ini bisa ditempuh pada akhirnya. Cobalah. Sekarang setelah dia memiliki arah dan hukum ruang menjadi jelas di sini, Luli percaya sangat mungkin dia bisa mencapai tujuannya jika dia terus belajar. Luli sedang berkultivasi secara tertutup di ruang sempit di bawah nadi naga. Di luar, kuil pembantaian telah kembali tenang. Meskipun beberapa leluhur agak khawatir, mereka tidak dapat menentang perintah Luli. Mereka hanya bisa menunggu Luli keluar dengan cemas. Ia terus menggali kristal transformasi naga, dan setelah menggali cukup banyak, ia membawanya untuk dijual dan membeli sejumlah besar pil obat, ramuan, dan teknik ilahi. Kemudian, ia bahkan mulai membeli armor pertempuran dan senjata ilahi bermutu tinggi. Jangan coba-coba memikirkan senjata dewa tertinggi. Berdasarkan aset kuil pembantaian saja, mereka tidak mampu membelinya. Meskipun itu adalah senjata dewa dan zirah dewa berkualitas tinggi, hal ini tetap membuat para prajurit kuil pembantaian bersemangat. Ini adalah hadiah gratis yang dapat meningkatkan kekuatan serangan mereka dan menyelamatkan nyawa mereka. Mengapa para prajurit bersatu? Bukankah tujuannya adalah untuk menjadi lebih kuat dan mencari perlindungan? Sekarang setelah Luli memberikan mereka segalanya, mereka terutama menyayangi dan menghormati Luli, sang master kuil. Setelah bergabung dengan kekuatan lain, meskipun mereka akan dianugerahi bahan-bahan ajaib, pil obat, dan teknik-teknik suci, mereka perlu bekerja keras selama bertahun-tahun sebelum mereka dianugerahi beberapa di antaranya. Luli memiliki persediaan bahan ajaib dan pil obat yang hampir tak terbatas selama kekuatannya dapat meningkat dengan cepat. Selama periode ini, kekuatan para prajurit kuil pembantaian telah meningkat pesat. Mungkin setelah beberapa waktu, kecepatan peningkatan mereka akan meningkat pesat. Karena dia telah membeli banyak teknik dewa yang kuat, Luli memberi perintah bahwa siapapun dapat mempelajari teknik dewa tersebut. Teknik-teknik suci ini meliputi pertahanan, serangan, kecepatan, serangan tambahan, dan sebagainya. Jika para prajurit di bawah ini dapat mempelajari beberapa di antaranya, maka kekuatan tempur mereka akan terus meningkat. Para prajurit kuil pembantaian menahan napas. Awalnya, Istana Bulan Purnama tidak sekuat kuil pembantaian, tetapi mereka telah membunuh atau melibatkan 2.000 orang kuil pembantaian. Banyak dari mereka yang meninggal telah hidup bersama selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan satu sama lain. Itulah sebabnya para prajurit kuil pembantaian membenci Istana Bulan Purnama. Luli juga mengatakan bahwa ketika kekuatan semua orang meningkat, dia akan membawa semua orang untuk menghancurkan Istana Bulan Purnama. Itulah sebabnya para prajurit kuil pembantaian berkultivasi dengan sekuat tenaga. Selain berpatroli dan menambang, mereka menghabiskan sisa waktu mereka dengan bercocok tanam secara tertutup. Cisier bahkan lebih tekun berkultivasi dan berlatih secara tertutup di istananya. Hanya saja, tanpa Luli di sisinya, ia merasa gelisah dan kecewa. Kematian Qi Junfeng sangat memengaruhinya. Jika bukan karena Luli, kepribadian gadis kecil ini pasti sudah berubah. Cisier memperlakukan Luli seperti ayahnya dan mendapatkan bekal spiritual baru. Itulah sebabnya ia selalu ingin berada di sisi Luli. Hanya dengan begitu ia akan merasa aman. Masa damai itu berakhir setelah Luli memasuki ruang kecil di bawah urat nadi naga untuk berkultivasi selama 3 bulan. Hari ini, banyak orang turun dari Gunung Kunlun. Terlebih lagi, jumlahnya bukan beberapa ribu, melainkan lebih dari 10.000. Setelah keempat tetua menerima berita itu, mereka segera mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa Yue Yin telah kembali. Lebih lanjut,
Ia telah bersekutu dengan 5 pasukan tingkat menengah di dekatnya untuk menyerang Gunung Kunlun. Ada juga banyak prajurit Istana Matahari Ungu, tetapi mereka sudah bubar. Sebagian besar prajurit ini telah bergabung dengan Istana Bulan Purnama, sementara sebagian kecil telah bergabung dengan pasukan terdekat. Istana Bulan Purnama, Kuil Langit dan Bumi, Gunung Harimau Serigala, Istana Bulan Air, Paviliun Angin Berapi, Sekte Daxing. Pasukan kelas menengah di dekatnya semuanya datang, hehe. Setelah menerima berita itu, Zhao Xi dan yang lainnya tertawa dingin. Mereka juga tahu bahwa kuil pembantaian telah pergi ke kota Rajapan untuk menjual kristal transformasi naga dan membeli material dewa. Hal ini tidak dapat disembunyikan dari mata orang-orang yang jeli. Kuil pembantaian telah mendapatkan begitu banyak sumber daya dewa dalam waktu singkat, membuat pasukan di sekitarnya iri. Atas dorongan Yue Yin, mereka bersekutu untuk menyerang Gunung Kunlun, ingin membagi sumber daya di jalur naga. Jika itu terjadi di masa lalu, Zhao Xi dan yang lainnya pasti akan ketakutan setengah mati. Kebanyakan dari mereka mungkin akan langsung berpikir untuk melarikan diri. Namun kini, semuanya berbeda. Setelah menerima berita itu, para prajurit kuil pembantaian berjalan keluar dengan malas, tanpa sedikit pun rasa gugup. Luli dan formasi kunci surga 10.000 naga memberi mereka kepercayaan diri. Sebelumnya, ketika Yue Chensan datang, ia bahkan dihalau oleh Luli. Apa yang perlu mereka takutkan? Formasi kunci surga 10.000 naga konon mampu menahan 10 serangan dari para supremes di alam dewa. Berdasarkan kekuatan serangan kelompok orang ini, akankah mereka mampu menghancurkan formasi kunci surga 10.000 naga? Berdengung gelombang. Jimat giok di pinggang Luli retak. Ia membuka matanya, sedih. Ia sedang mempelajari prinsip dasar ruang dan di saat kritis, ia diganggu. Jika Zhao Xi tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, Luli pasti akan pergi dan mencarinya. Luli menggosok dahinya, berjalan keluar dari dunia kecil dan memasuki pembuluh darah naga. Di luar, Zhao Xi dan CCR menunggu dengan cemas. Melihat Luli keluar, CCR bergegas menghampiri, meraih tangannya dan berkata dengan nada getir yang terpendam, "Kakak." CR. Luli menepuk kepalanya meminta maaf. Ia menoleh ke Zhao Xi sambil tersenyum dan bertanya, "Ada apa?" Zhao Xi menangkupkan tinjunya dan berkata, "Grandmaster, Istana Roda Bulan, Kuil Alam Semesta, Gunung Harimau Serigala, Aula Bulan Air, Paviliun Api dan Angin, dan Sekte Daxing sedang menyerang kita. Jumlah mereka lebih dari 17.000. Mereka berada di kaki Gunung Kunlun dan dapat menyerang kapan saja. Mereka semua adalah pasukan tingkat menengah di dekat sini, dan para pemimpin mereka adalah pejuang yang perkasa. Saya khawatir ada yang tidak beres, jadi saya di sini untuk memberitahu Anda." "Oh, 6 kekuatan berkumpul di Gunung Kunlun?" Luli mengangkat alisnya, tetapi tanpa menunjukkan emosi apapun. Ia menggandeng tangan CCR dan berjalan keluar, sambil berkata, "CR, ayo kita lihat." CCR mendongak dengan gugup dan bertanya, "Kakak, apakah semuanya baik-baik saja?" "Hahaha." Luli tertawa dan berkata, "Apa yang bisa terjadi? Bahkan beberapa prajurit super perkasa di keilahian pun tak mampu menembus formasi kunci surga, apalagi beberapa prajurit perkasa di keilahian. Jangan khawatir. Formasi Heavenlock sangat kuat dalam hal pertahanan. Formasi ini tidak dapat ditembus oleh banyak orang. Jika serangan seseorang tidak mencapai titik kritis, fondasi formasi ini tidak akan tergoyahkan bahkan setelah puluhan ribu tahun. Formasi ini dapat menyerap energi suan di langit dan bumi untuk mengisi ulang dirinya dengan cepat. Jika serangan seseorang tidak cukup kuat, itu seperti memukul batu dengan telur. Bisakah 10.000 telur memecahkan batu pada saat yang bersamaan? Kembali di Gunung Kunlun, Luli memerintahkan formasi teleportasi untuk ditutup jika ada yang menyelinap ke Gunung Kunlun dari urat nadi naga. Dia berdiri di atas batu besar di sebelah selatan Gunung Kunlun dan memandang ke kejauhan. Ada banyak orang di kaki gunung. Mereka sepadat semut. Saat ini, formasi langit naga dan formasi penjara tidak terlihat. Luli juga bisa melihat ke atas dan ke bawah. Lagi pula, Luli tidak mengaktifkan formasi ilusi dan kehancuran. Ia sengaja melakukannya untuk memberi kejutan kepada musuh. Setelah mengamati sejenak, ia bertanya kepada Zhao Xi, yang berada di sampingnya, "Apakah penyelidikanmu sudah selesai? Apakah ada organisasi tingkat tinggi yang terlibat?" Chen Yue bertanggung jawab atas masalah ini. Ia menangkupkan tangannya dan menjawab, "Kepala istana, saya sudah menyelidikinya dengan saksama. Istana Langit dan Bumi serta Istana Bintang tidak melakukan gerakan yang aneh. Memang hanya ada orang-orang dari 6 kekuatan." "Baiklah." Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Kita tonton saja pertunjukannya dan tunggu mereka menyerang gunung." Melihat ketenangan Luli, Zhao Xi dan ketiga temannya merasa lega. Mereka semua menunggu dengan tenang.
Orang-orang dari kuil pembantaian juga menunggu dengan tenang. Kata-kata Luli membuat mereka merasa tenang. Namun, beberapa dari mereka menggosok-gosokkan telapak tangan mereka dengan gembira, seolah-olah mereka ingin keluar dan bertarung kapan saja. Orang-orang di kaki gunung akhirnya bergerak setelah 2 jam. Mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka mengirim seseorang ke langit dan berteriak ke arah Luli, orang-orang dari kuil pembantaian, dengarkan. Jika kalian tidak ingin kuil ini hancur dan semua orang mati, maka menyerahlah dengan patuh. Kami jamin tidak akan membunuh siapapun. Karena formasi itu tak terlihat, orang itu bisa melihat Luli dan yang lainnya secara langsung. Kata-katanya langsung tersampaikan. Luli mencibir dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk meminta Yue Yin keluar dan berbicara. Saya tidak memenuhi syarat. Orang itu pasti petinggi istana bulan purnama. Mendengar ini, raut wajahnya berubah dan dia berkata dengan marah, kau pikir kau siapa? Kamu masih saja sombong ketika kematian sudah dekat? Hahaha. Luli tertawa terbahak-bahak saat kinya menyebar. Rambut putihnya menari-nari di langit dan jubah hijaunya menari-nari tertiup angin. Ia berkata sambil tersenyum, kenapa kau bicara omong kosong semua ini? Kalau kau punya nyali, serang saja gunung itu. Kuil pembantaian hanya punya orang yang gugur dalam pertempuran, bukan budak yang menyerah. Enyahlah, enyahlah. Zhao Xi menindaklanjuti dengan teriakan. Setelah itu, semua orang dari kuil pembantaian mengikutinya dan berteriak, enyahlah. 2000 orang meneriakkan satu kata, membuat orang yang berada di udara itu gemetar. Ia begitu marah hingga hampir jatuh. Bagus, bagus, bagus. Orang itu sangat marah hingga tertawa dan terbang turun. Tak lama kemudian, orang-orang di bawah mulai bergerak. 5000 orang terbagi menjadi 6 kelompok dan perlahan-lahan melompat menuju Gunung Kunlun. Guru besar. Zhao Xi dan yang lainnya tahu bahwa ada formasi penghancur di bawah. Melihat ke-6 kelompok itu mulai memasuki jangkauan formasi penghancur, mereka langsung menatap Luli dengan gembira. Tidak usah terburu-buru. Luli tersenyum tipis. Sebelumnya, dia tidak mengaktifkan formasi ilusi dan formasi kehancuran. Sekarang, dia bisa menggunakannya sebagai serangan kejutan. Ia menatap ke-6 kelompok di bawahnya. Ketika mereka semua memasuki jangkauan formasi kehancuran, energi ilahi bersinar di tangannya dan tiba-tiba ia menembakkan beberapa gelombang energi ilahi ke bawah. Berdengung. Formasi penjara dan formasi kunci langit naga menyala sedikit, tetapi tak lama kemudian mereka menghilang lagi. Kabut putih pekat membubung dari gunung di bawah dan langsung menyelimuti ribuan orang. Tidak bagus. Sang Grandmaster Aula Bulan Air, seorang wanita anggun, tiba-tiba berteriak ketakutan. Wajah cantiknya memucat. Tepat saat ia hendak bertindak, tangisan memilukan terdengar dari balik kabut putih pekat. Ah, gelombang. Apa ini? Tuan Gunung, selamatkan aku. Mundur. Ada penyergapan. Formasi ini sangat kuat. Kita tidak bisa melarikan diri. Mati, mati. Teriakan hantu dan lolongan serigala terdengar dari tengah gunung. Suasananya sangat bising dan banyak orang menjerit pilu. Lebih jauh lagi, seiring dengan aktivasi formasi kehancuran, formasi ilusi juga diaktifkan. Orang-orang di bawah gunung tidak tahu apa yang terjadi di dalam kabut putih. Mereka hanya bisa mendengar jeritan memilukan. Yue Yin, apa situasi ini? Pemimpin Gunung Harimau Serigala adalah raksasa setinggi 3 meter. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan saat ia berteriak ke arah gunung kecil di sebelah kiri. Yue Yin muncul dalam sekejap. Ia menatap kabut putih di kejauhan dengan ekspresi muram. Ia menjelaskan, saya juga tidak tahu persis situasinya. Awalnya, Gunung Kunlun tidak memiliki formasi sekuat itu. Bajingan. Pemimpin Gunung Harimau Serigala marah. Ia mengangkat kapaknya dan hendak melawan Yue Yin sampai mati. Seorang lelaki tua kurus di sampingnya menariknya dengan dingin. Oh, jika kau ingin membalas dendam, kau harus mencari kuil pembantaian. Jangan saling bertarung, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi itu dan membunuh semua orang dari kuil pembantaian. Tangisan memilukan yang tersembunyi di balik kabut putih telah berhenti. Hanya dalam rentang puluhan tarikan napas, ribuan orang telah tewas di dalamnya. Hal ini membuat ke-6 pasukan itu waspada dan geram. Mereka berharap bisa membunuh dan menghancurkan jalan menuju Gunung Kunlun, mencabik-cabik Luli dan yang lainnya. Berdengung gelombang. Dari atas, Luli memancarkan energi ilahi, dan kabut putih tiba-tiba menghilang. Luli menutupi mata Qi Xier. Ketika orang-orang dari kuil pembantaian dan 6 kekuatan menyapu dengan tatapan dan kekuatan psikis mereka, hampir semuanya gemetar. Desis, desis. Suara orang-orang menghirup udara dingin terdengar dari atas dan bawah gunung. Semua orang di sini abadi dan terbiasa melihat hidup dan mati serta berbagai situasi tragis. Namun,
Melihat ribuan makhluk abadi dengan peringkat yang sama dicabik-cabik oleh penggiling daging, terlebih lagi, mereka semua baru saja menjadi manusia hidup. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, mereka menjadi seperti ini. Banyak orang tak terhindarkan ketakutan. Terutama orang-orang dari 6 kekuatan. Kalau mereka yang menyerbu tadi, merekalah yang akan jadi daging cincang. Orang-orang dari kuil pembantaian bereaksi sangat cepat dengan ekspresi gembira. Tatapan mereka ke arah Luli menjadi semakin hormat. Luli sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini dan sudah menduganya. Ekspresinya tetap tidak berubah saat ia berkata lembut kepada Cisier, "Sier, jaga dirimu baik-baik. Pergilah ke istana dan tunggu. Nanti, kakak akan datang dan menemanimu." Wajah Cisier agak pucat. Tadi, ia mendengar jeritan. Ketika Luli menutup matanya, ia sudah menduga sesuatu dan tahu bahwa adegan itu akan sangat berdarah. Dia tidak kembali. Sebaliknya, dia memberanikan diri dan menyingkirkan tangan Luli. "Kakak, aku tidak takut." Tangan Luli sedikit gemetar, tetapi pada akhirnya, ia tetap memilih untuk melepaskan tangannya. Tatapan Cisier menyapu ke bawah. Setelah beberapa lirikan, ia tiba-tiba menutup mulutnya dan berjongkok di tanah dengan ekspresi mengerikan. "Bawa nona muda kembali." Luli buru-buru melambaikan tangannya, tetapi Cisier dengan keras kepala melambaikan tangannya dengan tekad. Melihat punggung yang rapuh ini, Luli merasakan sedikit kelembutan di hatinya. Sifat-sifat mulia gadis kecil yang manis ini memiliki keuletan tambahan. Terjadi keributan di bawah saat beberapa pemimpin berkumpul. Tak lama kemudian, mereka mencapai kesepakatan. Mereka melambaikan tangan dan semua prajurit mulai bergerak. Namun kali ini, mereka tidak sembarangan mendaki gunung. Sebaliknya, mereka mulai menyerang dari jarak jauh. Kali ini, tak seorang pun berani bertindak gegabah, termasuk Yue Yin dan yang lainnya. Mereka tak berani gegabah. Bagaimana kalau mereka menyerbu masuk dan terbunuh oleh formasi itu? Itulah sebabnya mereka berenam memutuskan untuk menyerang dari jarak jauh. Pertama, mereka akan menghancurkan formasi tersebut. Setelah memastikan tidak ada formasi, tidak akan ada satupun orang dari kuil pembantaian yang bisa melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan gelombang lebih dari 10.000 orang melancarkan serangan jarak jauh secara bersamaan. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Aliran cahaya memenuhi langit. Naga raksasa, pilar cahaya, aliran cahaya, angin tinju, cahaya pedang, bayangan pedang, cahaya bintang. Segala macam serangan berhamburan. Formasi ilusi dan formasi pembunuh di kaki Gunung Kunlun langsung terungkap. Kedua formasi itu berkedip tanpa henti. Jelas sekali mereka telah menahan serangan yang sangat kuat. Kepala istana. Zhao Xi menunduk cemas. Arai pembunuh dan arai ilusi berada di luar. Keduanya tidak dilindungi oleh arai penjara surgawi dan arai pengunci langit 10.000 naga. Jika ini terus berlanjut, keduanya akan mudah hancur. Tidak apa-apa. Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah cukup formasi penghancur ini bisa membunuh ribuan orang. Biarlah. Tapi kurasa itu akan memakan waktu setidaknya sehari. Biarkan mereka melakukannya. Hubungi aku setelah mereka selesai dengan formasi penjara." Setelah berkata demikian, Luli berbalik dan berjalan kembali ke kastil bersama Cisier. Formasi penghancuran dan formasi ilusi di luar akan memakan waktu sehari. Luli berencana untuk kembali dan memeriksanya setelah selesai. Cisier terlihat kurang sehat dan Luli ingin membawanya kembali untuk beristirahat. Setelah mereka memasuki istana, kaki Cisier terasa lemas. Luli segera menggendongnya dan berjalan masuk ke kamar, lalu membaringkannya di tempat tidur. Tangan Cisier menggenggam Luli dan tak melepaskannya. Ia menatap Luli dengan iba dan berkata, "Kakak, bisakah kau tinggal di sini bersamaku sebentar? Aku tidak bisa tidur nyenyak selama ini, karena kamu tidak di Gunung Kunlun. Aku sering mimpi buruk." "Oke." Luli tak berani bergerak. Ia duduk di samping tempat tidur dan membelai rambut Cisier, lalu berkata, "Tidurlah yang nyenyak. Aku akan tetap di sini dan tidak akan pergi." "Oke, gelombang." Senyum muncul di wajah pucat Cisier. Kemudian, ia memejamkan mata dan tertidur. Tubuhnya yang mungil meringkuk seperti anak kucing, sangat menggemaskan. Mendesah. Luli menghela napas. Cisier sangat bergantung padanya. Suatu hari nanti, ia akan meninggalkan kuil pembantaian. Saat itu tiba, apa yang akan terjadi pada Cisier? Apakah dia akan mengikutinya? Ini bukan solusi. Kita pikirkan lagi nanti. Luli merasakan sakit kepala. Ia menggelengkan kepala dan duduk di samping tempat tidur untuk berkultivasi. Terdengar suara gemuruh di luar, tetapi Cisier dan Luli mengabaikannya. Yang satu tidur nyenyak sementara yang lain berkultivasi dalam pengasingan. Sesuai dugaan Luli, formasi ilusi dan formasi pembunuhan di luar butuh waktu seharian untuk hancur.
Tepat saat keenam kekuatan itu mengira mereka telah menerobos semua formasi dan siap menyerbu dengan niat membunuh, formasi penjara di luar pun terungkap. Melanjutkan. Kepala Istana Bulan Air berteriak dengan marah. Kali ini, banyak orang dari Istana Bulan Air telah mati. Ia siap mempertaruhkan segalanya. Tidak peduli berapa banyak formasi penghambatan yang dibentuk oleh kuil pembantaian, mereka harus menghancurkan semuanya saat mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, jika mereka tidak menghancurkan kuil pembantaian, mereka tidak akan beristirahat. Luli keluar untuk melihat dan merasakan situasi pertahanan formasi penjara. Tak lama kemudian, ia kembali ke kastil. Formasi penjara memang tidak kuat, tetapi bukan perkara mudah bagi 11.000 orang untuk menghancurkannya. Luli memperkirakan akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 bulan. Setelah kembali ke istana, Luli tidak langsung berkultivasi. Sebaliknya, ia merasakan sesuatu sejenak dan merasa lega setelah memastikan formasi penjara mampu menahan serangan. CCR sudah lama terbangun. Melihat Luli telah kembali, ia duduk di sampingnya dengan patuh dan bertanya, "Kakak, bagaimana keadaan di luar?" "Haha." Luli tersenyum tipis, "Formasi penjara belum hancur. Aku akan menunggu mereka hancur dulu sebelum kita bicara. Setelah mereka menyerang formasi kunci surga selama beberapa bulan, aku akan mengeluarkan tubuh abadi dan membantai mereka. Mereka secara alami akan mundur." Tubuh abadi? CCR teringat mayat tanpa kepala itu dan mengecilkan kepalanya karena takut. Mulutnya bergerak seolah ingin menanyakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. "Haha, gadis." Petik 2. Luli menjelaskan sambil tersenyum, "Kau bisa memperlakukan mayat itu seperti boneka. Itu bukan buatanku. Ini dibuat oleh pemilik mayat. Konon, ini adalah tubuh terkuat di surga ketiga alam ilahi. Ini diberikan kepadaku oleh pemilik mayat. Aku masih perlu membantunya melakukan 2 hal." Wajah CCR memerah saat dia berkata dengan malu-malu, "Aku telah berbuat salah padamu." CCR awalnya mengira Luli mengeluarkan mayat seorang ahli untuk dimurnikan menjadi boneka. Ini adalah metode yang curang. Lagi pula, orang mati adalah yang terpenting. Memurnikan mayat orang lain, bagaimanapun caranya, terasa sangat jahat. "Semuanya, seranglah dengan seluruh kekuatan kalian." Tiba-tiba, terdengar teriakan dari luar. Itu perintah dari Master Gunung Tiger Wolf. Ia, Yue Yin, dan yang lainnya telah bergabung dengan tim penyerang. Semua orang siap mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi dan membantai Luli dan yang lainnya. Jika tidak, mereka tidak akan punya tempat untuk melampiaskan amarah di hati mereka. "Gunakan lebih kuat. Apa yang kau lihat? Aku sedang bicara padamu. Kau malas. Yue Yin, kamu belum makan? Mengapa seranganmu begitu lemah? Tingkatkan kekuatanmu. Sebentar lagi, itu akan hancur. Kakekmu, aku, sedang menunggumu untuk membunuhku." "Ceka-ceka, dan Yu, lihat sosok kepala istana bulan air itu. Wajahnya, bokongnya, belahan dadanya. Kurasa kalau aku masuk dari belakang, pasti akan sangat nikmat. Bagaimana kalau kita kembali dan menghabisinya?" Sekelompok seniman bela diri kuil pembantaian berdiri di luar penghalang sembari menunjuk dan berdiskusi. Terutama beberapa orang tua mesum yang terus-menerus melontarkan komentar kasar tentang kepala istana bulan air, hingga hampir membuat kepala istana bulan air meledak. 1 bulan. Setelah menyerang selama sebulan penuh, formasi penjara surga masih belum hancur. Para pemimpin ke-6 faksi telah berhenti menyerang dan membiarkan bawahan mereka menyerang. Mereka semua beristirahat dan berkultivasi di benda-benda suci spasial mereka masing-masing di kaki gunung, memperlihatkan sikap tidak akan menyerah hingga formasi itu hancur. Para seniman bela diri dari 6 faksi sudah melemah. Jika bukan karena kehadiran para pemimpin mereka, kebanyakan dari mereka pasti sudah mulai mengendur. Setelah menyerang selama sebulan dan masih belum berhasil menghancurkan formasi, siapapun pasti akan mengendur, merasa putus asa, dan ragu-ragu. Dalam kenyataan, para pemimpin ke-6 faksi juga ragu apakah mereka dapat mematahkan formasi tersebut. Karena formasi biasa akan hancur seketika ketika banyak orang menyerang bersama-sama. Formasi ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan hancur setelah menyerang selama sebulan. Artinya, mereka mungkin tidak akan bisa menghancurkannya. Tapi apa yang dapat mereka lakukan? Mereka hanya bisa membiarkan bawahan mereka terus menyerang. Beberapa dari mereka sudah memutuskan bahwa jika formasi penjara surga masih belum bergerak setelah menyerang selama 1 atau 2 bulan lagi, mereka akan mundur. Mereka tidak mungkin terus menyerang seperti ini. Bagaimana kalau rumah mereka hancur? Tidak banyak orang dari kuil pembantaian karena kebanyakan dari mereka sudah kembali berkultivasi. Hanya sebagian kecil orang yang berjaga di alun-alun. Mereka tidak mau repot-repot memarahi.
Mereka berjalan-jalan santai atau berkumpul berdua atau bertiga untuk mengobrol, memperlakukan 10.000 orang di luar seperti udara. Tentu saja, ada pula beberapa orang tua mesum yang terus-menerus menggoda para seniman bela diri wanita dari 6 faksi. Terutama karena ada banyak wanita di Istana Watermoon dan banyak dari mereka yang cantik. Bahkan mereka menemukan tempat-tempat di mana seniman bela diri wanita menyerang dan menunjuk mereka sambil mengucapkan kata-kata yang tidak bermoral, menodai mereka. Luli tidak peduli dengan hal-hal ini. Ia merasa wajar saja jika orang-orang dari kuil pembantaian melampiaskan amarah mereka. Dia tidak kembali ke dunia kecil di bawah nadi naga tetapi menemani Cisier dalam kultivasinya yang tertutup. Selama waktu ini, Luli menemani Cisier membuatnya sangat bahagia. Sesekali, setelah berkultivasi, ia akan bersandar pada Luli dan duduk sebentar. Ia akan menopang lututnya dengan tangannya dan menatap Luli sejenak. Sesekali, ia tertawa kecil. Setengah bulan berlalu, dan formasi penjara surga akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Cahaya formasi mulai meredup. Penemuan ini langsung menggemparkan Yueyin dan yang lainnya saat mereka dengan gembira keluar dan bergabung dengan kubu penyerang. Wow, Sui Duo-Duo dari Istana Bulan Air telah keluar. Semuanya, cepat kemari dan lihat. Lihat wajahnya yang merah dan alisnya yang penuh nafsu. Dia pasti baru saja tidur dengan Yueyin. Omong kosong, aku baru saja melihat dia dan Ohu berjalan keluar dari hutan kecil bersama. Dengan fisik Yueyin yang kecil, bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan water plenty? Saya mendengar bahwa Sui Duo-Duo membutuhkan lebih dari 10 murid untuk melayaninya dalam satu malam. Aku curiga dia pergi bersenang-senang dengan Master Kuil Langit dan Bumi. Lihat, ikat pinggang Master Miao mereka bahkan tidak diikat dengan benar, dan kekuatan serangannya sangat lemah. Jelas sekali dia terlalu memaksakan diri. Sekelompok bajingan tua mulai melontarkan lelucon kotor lagi. Mereka bahkan berhasil menyampaikannya dengan sangat baik. Mereka bahkan menyeret Yueyin, Ohu, dan yang lainnya ke dalamnya. Hal ini membuat kepala Istana Bulan Air hampir gila karena marah. Meskipun kehidupan pribadinya memang sangat bebas, tetapi jika dikatakan bahwa dia bermain-main dengan ini dan itu di depan lebih dari 10.000 orang, dan bahkan bermain-main dengan lebih dari 10 murid dalam satu malam. Bagaimana mungkin dia masih punya muka? Prestise macam apa yang akan dimilikinya di hadapan para anggota geng di masa mendatang? Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Selain mengeluarkan serangan terkuatnya dalam amarah, tidak ada yang dapat dilakukannya. Mungkinkah dia bisa membantahnya? Beberapa bajingan tua itu mungkin akan mengatakan kata-kata yang lebih tidak menyenangkan. Aku bersumpah akan mencabik-cabik kalian semua nanti. Pasti. Kepala Istana Bulan Air meraung marah dalam hatinya saat dia menembakkan anak panah berbentuk naga air dari busur di tangannya, dengan ganas menyerang formasi penjara surga. Dengan penambahan serangan dari ke-6 pemimpin, formasi penjara surga menjadi semakin redup, dan jelas ada tanda-tanda akan hancur. Beberapa pemimpin dan lebih dari 10.000 seniman bela diri menjadi bersemangat saat mata mereka menampakkan kilatan haus darah saat mereka berpikir tentang cara menyiksa seniman bela diri kuil pembantaian nanti. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan lebih dari 10.000 seniman bela diri menjadi semakin ganas. Semua orang melihat harapan dan melepaskan serangan terkuat mereka, mengalir deras. Cahaya formasi penjara surga melemah dengan cepat. Awalnya, mereka memperkirakan butuh beberapa hari untuk benar-benar hancur. Namun, setelah sehari, sepertinya formasi itu akan hancur kapan saja. Hah? Yang membuat ke-6 pemimpin itu sedikit bingung adalah karena formasi penjara surga akan segera pecah, tetapi orang-orang dari kuil pembantaian sama sekali tidak gugup. Orang-orang di gunung masih berjalan-jalan santai. Beberapa orang tua mesum yang berkumpul berdua atau bertiga itu masih berkomentar tentang kepala Istana Bulan Air dan beberapa seniman bela diri wanita cantik. Mungkinkah mereka tidak takut mati? Ini masalah yang mustahil. Satu-satunya penjelasan adalah mereka masih punya rencana tersembunyi. Mereka yakin setelah formasi penjara surga dihancurkan, mereka masih bisa bertahan hidup tanpa ada bahaya yang mengancam nyawa mereka. Orang-orang dari kuil pembantaian tentu punya rencana tersembunyi. Di dalam formasi penjara surga, ada formasi kunci surga yang bahkan lebih kuat. Formasi pembantaian sebelumnya begitu kuat, begitu pula formasi penjara surga ini yang membutuhkan waktu lama untuk hancur. Hal ini menyebabkan orang-orang dari kuil pembantaian memiliki semacam pemujaan dan kepercayaan fanatik terhadap Luli. Terlebih lagi, Luli tidak keluar dan telah berlatih secara tertutup di istana. Ini menunjukkan bahwa Luli sangat percaya diri. Karena Luli tidak khawatir, mereka tentu percaya bahwa kelompok orang ini pasti tidak akan mampu menembus formasi kunci surga. Tertawa, tertawa, apakah kamu masih tertawa? Seorang tetua Istana Bulan Purnama melihat beberapa orang tertawa cekikikan di bawah dan meraung, formasi ini akan hancur. Coba kulihat bagaimana kalian akan tertawa nanti.
Oh, salah satu komandan dari kuil pembantaian mencibir dan memprovokasi, mengapa kita tidak bertaruh? Jika kau tidak bisa membunuh kami nanti, bagaimana kalau kau memanggil kami kakek? Panggil kami kakek? Tetua Istana Bulan Purnama mencibir, jika kursi ini tidak bisa membunuhmu dalam 3 hari, aku akan memanggilmu kakek 100 kali. Jika aku bisa membunuhmu, apa yang akan kau lakukan? Bodoh. Komandan kuil pembantaian memutar matanya, kalian sudah membunuh kami dan mengubah kami menjadi mayat. Apalagi yang kalian inginkan? Mungkinkah Anda mengira kami akan berubah menjadi hantu dan menemani Anda di malam hari? Memanggil kakekmu di samping tempat tidurmu setiap hari? Hahaha. Sekelompok seniman bela diri kuil pembantaian langsung tertawa terbahak-bahak. Banyak orang dari 6 kekuatan besar juga menatap tetua Istana Bulan Purnama itu dengan tatapan seperti orang bodoh. Otak orang ini memang agak lucu. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa menjadi tetua. Tetua itu merasa sulit menahan rasa malu dan amarahnya. Ia hanya bisa menyerang dengan liar, berusaha menghancurkan formasi secepat mungkin dan mencabik-cabik orang-orang itu. Formasi itu tampak seperti dapat dipatahkan kapan saja, tetapi para pemimpin 6 kekuatan utama agak khawatir karena mereka terus merasa ada sesuatu yang salah. Ekspresi seniman bela diri kuil pembantaian itu terlalu tenang. Saking tenangnya, bulu kuduk mereka berdiri. Ledakan. Setengah hari kemudian, formasi penjara surga akhirnya meledak. Pada saat yang sama, banyak serangan menghantam formasi pengunci surga 10.000 naga di dalam formasi penjara surga. Formasi ini langsung menampakkan diri saat seekor naga suci emas berenang di udara. Aura yang luas dan kuat menyebar, menerangi kastil kuil pembantaian dan para seniman bela diri di bawahnya dengan cahaya kemasan. Sialan. Ohu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Wajah kelima pemimpin faksi lainnya memucat saat mereka akhirnya tahu mengapa seniman bela diri kuil pembantaian itu begitu tenang. Mereka dengan santai merasakan aura formasi ini, dan auranya setidaknya 100 kali lebih kuat daripada formasi sebelumnya. Bisakah mereka menghancurkannya dengan kekuatan mereka saat ini? Kau, itu kau, tetua Istana Bulan Purnama. Apa yang kau katakan tadi? Cepat panggil aku kakek. Hahaha, bodoh. Tawa komandan kuil pembantaian terdengar, dan menjadi sangat memekakkan telinga bagi Yue Yin dan yang lainnya. Bersambung.